Cara mengurus jenazah. Yang pertama, cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan jenazah di tempat yang sudah disediakan, tempat lebih tinggi. Yang kedua, memakai sarung tangan bagi para bupati. Yang ketiga, ambil kain penutup yang ada di jenazah, ganti dengan kain basah. Buka, bersihkan yang ada di matanya, pelan-pelan, di hidung, mulut, telinga, rambut, badannya, sebelah jari, perut. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara posisi jenazah condong ke belakang. Kemudian tekan perutnya berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai bawah agar apa yang ada di dalamnya keluar. Oke, habis itu bersihkan semua sampai ujung kaki. Habis siram dengan air sambil berniat. Laki berarti niatnya laki. Sama itu bismillah keadaan azal maiti lillahi ta'ala. Habis itu siram dari kanan 3 kali, kiri 3 kali. Besok balikkan jenazah ke kiri, pelan, sambil dibersihkan belakangnya, sambil disiram. Tekan perutnya sampai ujung kaki. Nah, itu gantian, kanannya lagi. Siram, dilap-lap sampai bersih. Siram air dengan bersih. Habis itu siram dengan air kebun barus. Dan habis itu jenazah diwudukan. Jenazah diwudukan sebagaimana wudunya orang hidup. Saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Adapun niat untuk mewudui jenazah laki-laki adalah nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Setelah memandikan jenazah, keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Kemudian berikan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol kepada jenazah, biasanya menggunakan air kapur barus. Selanjutnya, cara mengkafani jenazah. Siapkan 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan di bagian sebelah kanan karena nanti ikatan tali berada di sebelah kiri. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah. Setelah itu, rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah. Dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. Lalu, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata dengan rapi. Ingat, harus dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. Ikatlah kedua ibu jari kaki dengan kain secukupnya. Kemudian, tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri.
Menyedekapkan tangan ini hukumnya tidak wajib. Siapkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian, lalu letakkan pada setiap lubang pada tubuh jenazah, yaitu 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 mulut, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang, tanpa melihat auratnya. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi, dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Kemudian ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain lapisan terakhir. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Setelah itu, ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas, dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada di dalam kubur, karena jenazah menghadap ke kiblat. Makruh hukumnya memakaikan baju dan menutup kepala jenazah. Tata cara menyolatkan jenazah. Pada jenazah laki-laki, disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala jenazah. Sedangkan ketika mensolati jenazah perempuan, disunahkan imam berada di sisi pantat jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah menggali tanah dengan kedalaman 3,5 hingga 4,5 zira atau setara dengan 1,6 sampai dengan 2,1 meter. Untuk tipe liang kubur lat, cara menaruh jenazah adalah dengan ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat. Kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa oleh tanah. Atau bisa juga dengan tipe liang kubur syak, yaitu dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang tersebut, lalu di atasnya ditaruh semacam bata ataupun papan dari semen dalam bentuk posisi yang mendatar untuk penahan tanah timbunan. Ambillah 3 genggam tanah. Tanah genggaman pertama dibacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua dibacakan wa fiha nu'idukum. Genggaman tanah ketiga dibacakan wa minha nukhrijukum naratan ukhra. Setelah itu, bacakan surah Al-Qadar sebanyak 7 kali. Lalu, buanglah ketiga genggam tanah tersebut ke liang kubur, supaya mayat yang dikubur itu tidak disisa di alam kuburnya.
Nah, adapun sunnah untuk menutupi liang kubur dengan semisalnya kain ataupun benda lain saat menurunkan jenazah ke dalam kubur. Untuk cara memasukkan jenazah ke dalam kubur, yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur, supaya tidak terlentang kembali. Lalu, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan untuk membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tubuh jenazah disandarkan pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Nah, selanjutnya bekalah masing-masing ikatan tali pada jenazah. Disunahkan menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutupi kepala jenazah bagian kanan. Setelah membuka kain yang menutupi kepala jenazah, selanjutnya mengazani dan mengiqomati jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah itu, tutuplah kain pada kepala jenazah dan tutup jenazah menggunakan papan agar tanah uruk tidak langsung mengenai jenazah. Setelah jenazah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dari arah kepala mayat. Setelah semua rangkaian selesai, timbunlah kuburan menggunakan tanah. Dan disunahkan meninggikan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Dan disunahkan juga memasang batu nisan sebagai penanda. Menurut sunnah dianjurkan untuk meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga ataupun benda basah yang wangi di atas makam. Selesai mengubur dan sebelum meninggalkan tempat penguburan, pelayat mengambil tanah dan menaburkannya dari arah kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya, salah satu orang mentalkin jenazah dengan posisi duduk membelakangi kiblat dan sejajar dengan kepala jenazah. Setelah seluruh prosesi tadi selesai, sangat dianjurkan bagi para pentaziah supaya mendoakan jenazah agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur. Adapun doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akhrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunakkat thawbu abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa kihi fitnatal qabri wa adabin nar.